Pagi itu merupakan pagi pertama Daniel pergi ke perusahaan selepas dia pulang dari rumah sakit. Alma dengan rajin menyiapkan sarapan untuknya. Setelah ini, langsung ke kampus ya Al, minta antar Pak Thohir. Iya kak, ya sudah, aku berangkat dulu. Baik-baik di kampus, jangan bikin masalah. Iya kak. Daniel tersenyum simpul melihat Alma penurut seperti itu. Dia pergi ke kantor dengan hati yang ringan. Kenapa pagi-pagi sudah senyum-senyum begitu, bos? Apa terjadi hal-hal yang diinginkan? Jangan merusak moodku. Menikah sepertinya sangat cocok untukmu, bos. Moodmu semakin hari semakin baik. Baik apa? Dia selalu membuatku repot. Dia tidak mau menuruti kata-kataku. Nyonya kecil bukannya tidak mau menuruti kata-katamu, bos. Dia hanya memilah hal yang lebih penting. Dan Anda menjadi prioritas utamanya. Yang paling penting. Bicara apa kamu? Dia itu kuanggap sebagai adikku sendiri. Dia pasti juga menganggapku seperti itu. Itu menurutmu, bos. Setir yang benar. Jangan bicara terus. Daniel melototi Tito yang masih saja menggodanya. Setengah jam kemudian, mereka tiba di perusahaan, meninggalkan pekerjaan selama seminggu, membuat pekerjaan Daniel menumpuk. Banyak dokumen yang harus dibaca dan dipelajari. Banyak berkas yang butuh ditandatangani. Tanpa sadar, waktu berlalu dengan cepat. Daniel masih asyik mempelajari dokumen-dokumen ketika pintu ruangannya diketuk seseorang. Tok-tok, masuk. Bos, Jerman mengirimkan seseorang untuk Anda. Tito masuk. Maksudmu? Jerman mengirimkan seseorang. Dia akan bertugas sebagai sekretaris pribadi Anda. Aku tidak butuh. Suruh dia pulang. Atau pekerjaan dia diposisikan yang lain. Tapi Jerman dan Nyonya besar memaksa. Beliau akan sangat marah bila Anda menolak kebaikan mereka. Ini hanya bentuk kecil dari perhatian beliau terhadap Anda, bos. Tolong terima kebaikan mereka. Tapi aku benar-benar tidak butuh. Sudah ada kamu. Aku tidak butuh sekretaris lain. Daniel bersikeras. Bos, Anda akan mematahkan hati Nyonya besar. Tolong pikirkan perasaan Nyonya. Kenapa orang tua itu selalu ingin mencampuri urusanku? Daniel menghela nafas kesal. Ya sudah, suruh dia masuk. Tito tersenyum lebar. Dengan bersemangat dia berkata, masuklah dan perkenalkan dirimu. Seorang wanita bertubuh kecil memasuki ruangan. Wanita itu memakai blazer berwarna coklat, celana hitam dan sepatu pantofel berhak tinggi. Rambutnya dicepol rapi. Daniel menatap wajahnya. Betapa terkejutnya dia melihat Alma berada di hadapannya. Al, kenapa kamu di sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk kuliah? Perkenalkan, Pak. Nama saya Alma Hirah Salsania. Umur 20 tahun. Belum ada pengalaman kerja.
Saya karyawan magang yang bertugas untuk menjadi sekretaris pribadi Bapak. Alma memperkenalkan diri dan membungkukkan tubuh sebagai bentuk hormat. Daniel berdiri. Dia berjalan ke arah Alma. Tito takut Daniel akan mengkonfrontasi Alma. Maka dari itu dia menghalangi Daniel. Ini sudah menjadi keputusan chairman dan nyonya besar. Anda tidak berhak untuk menolaknya, bos. Biarkan dia menjadi sekretaris Anda. Dia akan menjaga. Tugasnya adalah kuliah, bukan untuk menjadi sekretarisku. Al, pulang. Daniel memegang pergelangan tangan Alma, menyuruhnya untuk pulang. Saya dipekerjakan oleh Nyonya Cat. Saya tidak akan pulang tanpa ada perintah dari beliau. Alma tidak bergeming dan tetap bersikeras kepala. Daniel menjadi kesal sendiri. Baru tadi pagi dia senang karena Alma menjadi penurut. Tapi siang ini, si istri kecilnya membuat masalah lagi. Al, aku berjanji pada ibu untuk membuatmu kuliah. Jangan membuat posisiku sulit. Bos, sepertinya saya kurang memberikan penjelasan. Nona ini datang ke kantor kita untuk magang. Dia mengajukan diri untuk menjadi karyawan magang melalui nyonya besar. Ini surat pengantar magang dari kampusnya. Jadi magang di kantor kita termasuk dalam salah satu mata kuliahnya. Tito menyodorkan sehelai kertas pada Daniel yang langsung membaca kertas itu dengan cermat. Perasaan kesal sekaligus gemas memenuhi dadanya. Dia tahu Alma dan ibunya sudah bersekongkol dengan kekuasaan keluarganya. Mengeluarkan surat pengantar magang seperti ini bukan sesuatu yang sulit. Tapi Daniel tidak mau kalah. Dia tidak mau percaya begitu saja. Berikan aku ponselmu. Daniel menjulurkan tangan meminta ponsel Alma. Dengan patuh, Alma menyerahkan ponselnya. Daniel membuka website universitas tempat Alma kuliah. Berapa nomor indukmu? 20 20 00 09 402. Daniel mengetik nomor induk mahasiswa Alma. Di situ terdapat daftar mata kuliah yang Alma tempuh selama 1 semester. Daniel mencari-cari matkul magang. Dan benar saja, matkul itu benar-benar ada. Dan bobotnya 4 SKS, sistem kredit semester. Lumayan juga untuk menambah nilai IPK. Meskipun merasa kesal karena dia masuk dalam permainan Alma dan ibunya. Mau tidak mau, Daniel harus menerima Alma sebagai karyawan magang. Karena hal ini membutuhkan berhubungan dengan kuliah Alma. Tunjukkan mejanya. Daniel memerintah. Baik, bos. Tito dengan semangat membawa Alma ke meja sekretaris. Di sana terdapat sekretaris lain. Nona Alma, dia adalah Nona Grace. Dia adalah senior yang akan membimbingmu melakukan pekerjaan sekretaris. Nona Grace, ini adalah Nona Alma. Mulai saat ini, dia akan bertugas sebagai sekretaris pribadi wakil direktur. Tolong ajarkan dia sesuai dengan job desk-nya. Baik, Pak. Alma dan Grace bersalaman. Mungkin hanya perasaan Alma, tapi tatapan Grace tampak sangat dingin dan tidak bersahabat. Kalau begitu, saya pamit dulu. Dan asisten Tito berlalu dari hadapan mereka. Selepas Tito pergi, Grace menatap Alma dengan tatapan menilai.
Dia melihat Alma dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tatapannya sangat sinis. Pasti backupmu orang penting ya? Manajer bagian apa? Dari divisi mana? Hebat sekali, bisa membuatmu menjadi sekretaris pribadi wakil dirut. Saya di sini untuk bekerja, Kak. Kalau kakak tidak mau mengajari, saya akan belajar sendiri. Alma duduk di kursi yang diperuntukkan untuknya. Grace merasa geram dengan sikap Alma. Dia mendekati Alma dan menjambak rambut jempolnya. "Au!" Alma mengadu. "Kurang ajar sekali kamu. Anak ingusan sudah bersikap tidak sopan. Kamu harus tahu posisimu." "Aduh, lepasin, Kak. Lepasin." Alma memegang tangan Grace dengan kuat dan melintirnya. "Au, au!" Gantian Grace yang mengadu kesakitan. "Lepasin, brengsek." Kata-kata kotor menyembur dari mulut Grace. Kakak harus janji tidak akan bersikap tidak sopan lagi. "Au, sakit dasar brengsek." Oke, aku janji. Lepasin aku." Grace mengaku kalah. Alma melepaskan cekalan tangannya. Dia kembali duduk di kursinya. Grace menatapnya dengan geram. "Siapa kamu? Siapa backupanmu? Berani sekali kamu memperlakukan seniormu seperti itu." "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak magang. Saya akan memperlakukan kakak sesuai dengan perlakuan kakak terhadap saya." Alma berkata santai. Grace menjadi semakin geram. Tapi karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Grace membalaskan dendamnya dengan memberikan Alma setumpuk pekerjaan. "Pelajari semuanya dengan cepat. Pak Daniel tidak suka dengan orang bodoh." Grace meletakkan setumpuk buku berisi struktur perusahaan dan bagian-bagiannya. Ratusan relasi yang harus dihafalkan, perlakuan terhadap setiap relasi, acara ulang tahun perusahaan, dan lain-lain. Alma membaca semua peraturan itu dengan kepala pusing. Dia masuk ke perusahaan Daniel bukan untuk menjadi sekretaris perusahaan secara nyata, namun menjadi sekretaris pribadi Daniel. Kalau seperti ini, masa sama aja bohong? Dia tidak bisa mengawasi Daniel secara ketat, mengawasi pola makan dan perilakunya. Lalu, apa fungsinya dia berada di sini? Alma menghela nafas kesal. Alma seharian berkutat dengan banyaknya dokumen yang harus dibaca. Dia berusaha memahami, menghafal, dan mengingat setiap poin-poin penting. Tanpa sadar, waktu makan siang datang. Alma melihat sekelilingnya. Tidak tampak Grace di sana. Di mana wanita songong itu berada? Sudah 3 jam berlalu. Selama 3 jam itu pula, dia tidak melihat Daniel. Perasaan rindu mulai datang. Dia menatap pintu ruangan Daniel. Pintu itu tertutup rapat. Alma tidak bisa mengintipnya. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Keluarlah Grace dari sana. Lalu mata itu tampak bersungut-sungut kesal. Dia terlihat sedang membawa nampan yang berisi kopi. Untung saja kaya dan tampan. Coba kalau miskin, sudah aku lempar cangkir ini ke mukanya. Grace menggerutu. Alma geram mendengarnya. Enak saja wanita itu mau melempar cangkir ke wajah suaminya. Hadapi dulu dirinya. Dia akan mencapik-capik wanita itu terlebih dulu sebelum wanita itu berhasil melaksanakan niatnya. Kalau bukan karena ingin mendapatkan suami yang kaya dan tampan, sudah lama aku berhenti dari perusahaan ini.
Grace kembali mengomel. "Layani dia, aku mau makan siang dulu," ucap Grace seraya meletakkan nampan dan melenggangkan pergi. Ini adalah kesempatan yang Alma tunggu-tunggu. Bisa melihat Daniel dan mencurahinya dengan perhatian. Alma ingin pergi ke ruangan Daniel, membawakan makanan untuknya. Namun dia tidak ada persiapan. Dia belum masak. Pada akhirnya Alma memutuskan untuk memesan via online. Dia memilih makanan yang baik untuk penderita tukak lambung. Alma memesan yogurt, madu, apel, daging panggang tanpa lemak, dan kentang. Dia memiliki kebiasaan memesan lebih dari satu dari setiap makanan yang dia pesan. Biasanya makanan satunya dia berikan pada pengantar order, baik laki-laki ataupun perempuan. Kebiasaan ini masih dilakukannya sampai sekarang. Sembari menunggu pesanannya datang, Alma mulai membuka-buka kembali file perusahaan dan mempelajarinya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi dari nomor tak dikenal. Alma menduga ini pasti dari pengantar orderannya. "Dengan Kak Alma?" "Iya, pesanannya diantar di gedung grup H daerah Jalan Tamrin Jakpus ya Kak?" "Iya benar. Lantai berapa Kak?" "Lantai 32. "Baik Kak, pesanannya OTW." "Iya Kak." "Oke, ditunggu." Alma kembali menunggu dengan sabar. 20 menit kemudian, telepon dari mejanya berbunyi. Ternyata dari security, menyampaikan bahwa pesanannya sudah datang. Alma segera pergi ke lobi. Dari kejauhan dia sudah bisa melihat petugas pengantar makanan. Jaket yang mereka kenakan menjadi penandanya. "GoFood atas nama Alma ya Pak?" sapa Alma dengan ramah. Pria berjaket hijau itu membalikkan tubuhnya dan menatap mata Alma secara langsung. Keduanya tampak tercengang. Mas Gojek tampak tercengang melihat wajah Alma yang ayu dan manis. Sementara Alma juga terkejut melihat wajah tampan di depannya. Bukannya mau merendahkan profesi, tapi wajah Mas Gojek tampak lebih cocok menjadi artis dibanding petugas pengantar makanan. "Kak Alma?" Iya Mas, ini makanannya Kak. Coba dicek dulu. Mungkin ada pesanan yang terlewat," kata Mas itu dengan sopan. Sesekali matanya mencuri-curi pandang wajah Alma. "Benar Mas, semua pesanannya lengkap. Ini buat kamu Mas." Alma menyodorkan bungkusan satunya. Tidak Kak, saya tidak bisa menerimanya. Pembayaran Kakak sudah saya terima. Kalau begitu, saya permisi Kak. Saya sengaja membeli 2 porsi Mas. Bukan ke kamu saja saya seperti ini. Setiap kali saya order makanan, saya selalu seperti ini. Jadi jangan sungkan untuk menerimanya. Tanpa berniat untuk merendahkan sesuatu profesi. Mohon untuk diterima Mas. Saya tidak ada niat apapun. Alma tetap menyodorkan makanan itu. Mas Gojek menatap Alma dengan tatapan terpaku. Dari tatapan matanya terlihat bahwa dia kagum sekaligus terpesona pada Alma. Senyum kecil tersungging di bibirnya. "Saya akan menerima ketulusannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ezra. Senang mengenalmu." Ezra menyodorkan tangannya. Alma ragu antara ingin menyambut tangan itu atau tidak. Namun demi kesopanan, akhirnya dia membalas jabat tangan itu. "Bila memerlukan antar makanan atau antar jemput lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya. Tolong simpan nomor saya. Saya permisi dulu. Terima kasih untuk makanannya." Pria bernama Ezra itu pergi. Alma menatapnya sejenak
sebelum akhirnya dia kembali ke mejanya. Padahal dia tampan. Sayang sekali dia tidak menggunakan wajahnya untuk mencoba siapa yang tampan. Tiba-tiba Daniel datang tanpa bersuara, mengejutkan Alma yang tengah membuka orderannya. Kak, maksud saya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ya, saya sudah menyiapkan makan siang Anda. Mohon maaf, saya hanya membelinya. Tidak menyiapkan diri. Jangan terlalu formal. Kalau hanya ada kita berdua. Ini untukmu. Daniel menyerahkan kartu black card. Untuk apa Kak? Gunakan untuk keperluanmu. Tapi aku tidak memerlukannya. Aku tidak bisa menerimanya. Al, aku memaksa. Kalau kamu tidak menerimanya, kamu tidak menghormatiku sebagai keluarga. Tapi Kak, aku tidak menerima kata-kata tolakan. Ini makan siangku. Daniel mengalihkan pembicaraan setelah sebelumnya menyelipkan kartu black card di tas Alma yang terletak di atas meja. Iya Kak, kamu sudah makan? Sudah Kak. Alma berbohong. Kapan? Tadi Kak. Ayo masuk ke ruanganku. Ada yang ingin kubicarakan. Iya Kak. Alma mengikuti Daniel. Mereka duduk di sofa yang biasanya diperuntukkan untuk tamu. Al, iya Kak. Aku minta maaf sebelumnya bila ada perkataanku yang akan menyinggungmu. Daniel memulai. Maksudnya Kak? Begini Al, aku minta tolong padamu. Tolong jangan beritahu yang lain kalau kita saling kenal dan di luar kantor. Aku tidak ingin orang-orang mengetahui hubungan kita. Tidak banyak yang tahu bahwa kita sudah menikah. Ini tidak baik untuk lingkungan kerja kita bila mereka mengetahuinya. Apa kamu mengerti apa yang aku maksud? Alma terdiam. Dia menelan ludah dengan susah payah, berusaha membasahi tenggorokannya yang kering. Sebenarnya tanpa diminta Daniel pun, dia tidak akan membocorkan hubungan mereka. Namun, ketika kata-kata itu keluar langsung dari mulut Daniel, membuat hati Alma sangat sakit. Iya Kak, Kakak tidak perlu khawatir. Tidak akan ada yang tahu hubungan kita. Apa ada pembicaraan lain? Alma berusaha untuk tegar. Daniel melongo. Terbersit rasa bersalah di wajahnya. Sepertinya dia menyesal dengan kata-kata yang diucapkannya. Apa ada hal yang lain yang ingin dibicarakan? Kalau tidak, aku permisi kembali ke mejaku. Al, maafkan aku. Tolong jangan tersinggung. Aku sama sekali tidak tersinggung. Apa yang kakak katakan sangat benar. Tanpa kakak katakan pun, aku memang tidak berniat memberitahu mereka tentang hubungan kita. Kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, aku mohon pamit dulu. Tanpa menunggu jawaban Daniel, Alma keluar dari ruangan itu. Seharian Alma merasa sangat kesal. Pikirannya teralihkan. Dia tidak lagi konsentrasi dalam mempelajari dokumen. Ketika pemikirannya sedang kusut seperti itu, ponselnya berbunyi. Bertanda ada notif pesan masuk. Selamat sore, saya Ezra, pengantar GoFood tadi siang. Orderan saya sedang sepi. Bila tidak keberatan,
Sudikah memakai jasa saya? Terima kasih sebelumnya. Alma membaca pesan itu dengan bingung. Kemudian pikirannya mulai mengingat Mas Gojek yang tampan itu. Dari pesan, terlihat bahwa pria itu sedang sepi orderan. Alma menatap jam di ponselnya. Di peraturan perusahaan, karyawan masuk kerja jam 8 dan pulang jam 5. Di atas jam 5 akan dihitung lembur. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 17.26. Sudah waktunya pulang. Alma melihat sekelilingnya. Grete sudah tidak ada di tempat. Sepertinya wanita itu sudah pulang terlebih dulu. Alma melayangkan pandang pada pintu di depannya. Pintu itu masih tertutup rapat. Belum ada tanda-tanda Daniel akan keluar dari ruangan itu. Alma sedang marah pada Daniel. Dia tidak ingin pulang bersama pria itu. Dia tidak ingin pulang ke apartemennya juga. Mungkin menggunakan jasa Gojek online akan menjadi keputusan yang bagus. Alma membalas pesan itu. Selamat sore, saya Alma. Saya akan menggunakan jasa Anda. Tolong tunggu saya di parkiran gedung Grup H. Terima kasih.